Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari juga Tuhan kami datang untuk belajar bersama-sama. Kami percaya Engkau sendiri yang menyatakannya atas setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, supaya ketika kami mendengar dan menangkap firman Tuhan ini, kami boleh lakukan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Urapi kami semuanya, khususnya juga hamba-Mu yang terbatas ya Tuhan. Engkau yang memberikan kemampuan, Engkau yang memberikan hikmat Tuhan, untuk bisa, untuk dimampukan, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan untuk kita adalah jangan salah mencuci tangan. Pesan Tuhan berbicara tentang jangan salah mencuci tangan. Hari Minggu sudah disampaikan oleh Bapak Gembala mengenai pesan ini Bapak Ibu. Saya pastikan bahwa kita sudah belajar tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala pada hari Minggu. Mari kita lihat firman Tuhan. Matius pasal 27 ayat yang ke-24. Ini yang menjadi dasar perenungan kita Bapak Ibu. Matius 27 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Kalau kita perhatikan dalam ayat ini atau perikop ini Bapak Ibu, Pilatus adalah orang yang paling bertanggung jawab atas vonis hukuman mati terhadap Yesus. Mengapa? Karena dialah yang menentukan apakah orang itu dibebaskan atau dihukum mati. Di ayat 24 menjelaskan tentang ketika timbul kekacauan, apa yang Pilatus lakukan. Yang Pilatus lakukan adalah mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Pertanyaannya adalah gini Bapak Ibu. Apakah setelah Pilatus cuci tangan dan tidak terlibat apa-apa? Atau apakah setelah Pilatus cuci tangan, dia kehilangan tanggung jawabnya? Itu pertanyaan buat mungkin bisa kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Kalau saya renungkan rasanya tidak. Karena Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah atas tuduhan orang-orang Yahudi pada saat itu. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 1-2, ada 3 tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Yang pertama adalah Yesus dianggap menyesatkan rakyat. Yang kedua, Yesus dianggap melarang orang membayar pajak kepada kaisar. Nanti Bapak Ibu boleh baca Lukas pasal 23 ayat 1-2. Yang ketiga, Yesus menyebut dirinya sebagai raja. Inilah tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada Yesus pada saat itu. Dan dari tuduhan tersebut akhirnya Pilatus memutuskan hukuman mati atas Yesus pada saat itu. Dan kompromi tentunya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita jauh, saya akan membacakan tentang inti pesan Tuhan Bapak Ibu, supaya kita tidak salah, ya kan? Inti pesan Tuhan adalah Tuhan menghendaki kita umatnya untuk menyadari bahwa
Ada tanggung jawab besar yang sedang dipercayakan Tuhan atas kita, yang harus kita jaga dan pelihara dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki. Namun seringkali kita abaikan. Gagalnya umat Tuhan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan atau dalam menjaga apa yang dipercayakan akan menimbulkan kerusakan-kerusakan tanda kutip yang tidak semestinya, bahkan kerusakan yang luas. Tuhan juga tidak menghendaki kita untuk menjadi orang-orang yang tidak peduli. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak ada kaitan langsung dengan keadaan yang terjadi di kota ataupun di bangsa kita. Namun bukan artinya kita tidak merasa perlu melakukan apa-apa untuk terjadi pemulihan atas bangsa kita apabila kita paham tujuan keberadaan kita ditempatkan Tuhan di kota dan bangsa kita ini sebagai penerang. Intinya adalah gini Bapak Ibu, Tuhan rindu kita sadar bahwa ada tanggung jawab yang besar yang sedang dipercayakan Tuhan atas kita. Ada dua hal yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Yang pertama adalah tidak mengabaikan sesuatu yang kita tahu harus dilakukan. Jangan berpura-pura tidak tahu. Yang kedua, tidak membiarkan orang lain menanggung kerugian demi kepentingan diri kita sendiri. Pada pagi hari ini ada dua hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah tidak mengorbankan kebenaran itu sendiri. Arti lain, tidak mengorbankan sesuatu hal yang benar Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan, Matius 27 ayat 24. Dikatakan, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan, ini dia Bapak Ibu, membasuh tangannya. Saya akan fokus dengan membasuh tangan di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Ada kata yang menarik. Kata yang menarik adalah kata membasuh tangannya. Ternyata gini Bapak Ibu, saya pelajari, ternyata membasuh tangan adalah suatu kebiasaan, suatu kebudayaan Yahudi pada saat itu. Jadi membasuh tangan tanda kutip menunjukkan tentang ketidakterlibatan atas kematian seseorang atau nyawa seseorang. Firman Tuhan kita bisa lihat di Ulangan pasal 21 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ulangan, multimedia jangan main HP ya. Ulangan 21 ayat 6 sampai 7. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya. Garis bawahi, haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Ayat yang ke-7. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Ada kata yang menarik di sini, dikatakan apa? Haruslah membasuh tangannya. Pendekatan ini juga yang dilakukan oleh Pilatus Bapak Ibu, menunjukkan tentang untuk supaya tidak bertanggung jawab atas nyawa seseorang. Kalau saya artikan atau maknai, mencuci tangan adalah melepaskan tanggung jawab, atau juga tanda tidak mau mempertahankan sesuatu yang benar tentunya Bapak Ibu. Dia melepaskan, tidak mau mempertahankan untuk hidup benar atau sesuatu yang benar yang seharusnya dipertahankan kan, tapi dilanggar. Dan kita bisa renungkan bersama-sama bahwa Pilatus tidak berani mengambil resiko pada saat itu. Pilatus tidak mau berdiri di atas kebenaran. Pilatus lebih memilih untuk mempertahankan jabatannya daripada berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kan ada firman Tuhan yang berkata Bapak Ibu, jika ia hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu di dalam Matius pasal 5 ayat 37.
Jadi kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pilatus, Bapak Ibu. Jadi saya akan lemparkan pertanyaan untuk setiap kita. Apa yang membuat Pilatus akhirnya mengorbankan kebenaran dengan mencuci tangan atau membasuh tangannya? Ada 3 hal di sana, saya akan sampaikan. Yang A, bagian A. Ternyata ada desakan-desakan orang Yahudi. Ini yang membuat dia mencuci tangan. Karena desakan-desakan orang-orang Yahudi pada saat itu. Kalau Pilatus membebaskan Yesus pada saat itu, maka akan dianggap sebagai musuh kaisar, Bapak Ibu. Itu ada firman Tuhan dikatakan Yohanes pasal 19 ayat 12. Yohanes 19 ayat 12. Oke, saya akan bacakan. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar." Ini kan mengerikan, Bapak Ibu. Taruhannya adalah jabatannya. Hal ini saya renungkan, Bapak Ibu. Kadang-kadang desakan membuat orang-orang percaya mengorbankan kebenaran itu sendiri. Dan tidak lagi berdiri di atas kebenaran. Berbohong demi keuntungan diri sendiri. Ini kan bahaya sekali, Bapak Ibu. Ya setiap kita belajar, Bapak Ibu. Bohong sedikit nggak apa-apa, demi kepentingan diri sendiri. Demi mengamankan diri sendiri. Jadi yang pertama adanya desakan-desakan orang Yahudi. Desakan itu tidak enak, Bapak Ibu. Desakan itu membuat orang salah memilih, salah memutuskan, salah menentukan sesuatu. Bahkan bisa melawan kebenaran jadinya. Yang bagian B, takut kehilangan jabatan atau pangkat. Ini adalah pilihan yang sulit, Bapak Ibu. Orang biasanya suka membuat pertanyaan, milih pelayanan atau keluarga. Itu sulit. Coba kita renungkan bersama-sama. Dua-duanya penting, tetapi harus diputuskan. Nah, pilihan itu diperhadapkan kepada Pilatus pada saat itu. Takut kehilangan jabatan. Istilah reshuffle seperti inilah, Bapak Ibu. Takut digantikan dengan orang lain. Daripada digantikan orang lain, lebih baik mempertahankan atau melawan kebenaran itu sendiri. Yang ketiga, bagian C. Takut kehilangan popularitas dan kemudian kompromi. Kalau kita lihat zaman sekarang, Bapak Ibu, popularitas itu sesuatu yang sesuatu yang dunia kejar, atau juga termasuk orang-orang percaya kejar, Bapak Ibu. Ya kita bisa lihat kan, kalau saya suka lihat IG ya, memposting KKR dengan judul ini, dengan pengkhotbah ini, saya pikir agak miris ya. Salah sih nggak salah, tapi menurut saya ada sesuatu yang aneh. Yang dipromosikan bukan Yesus lagi, tapi yang dipromosikan adalah orang itu. Mencari keuntungan di situ. Mencari popularitas dan sebagainya. Mengadakan berbagai hal, tanda kutip, bahasanya rohani dan sebagainya. Tapi kita lupa yang esensinya. Popularitas kita bisa lihat, Bapak Ibu. Orang-orang di luar sana mati-matian melakukan apa saja untuk supaya dia tetap di puncak dan terkenal dan sebagainya. Apakah itu yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan orang-orang percaya? Jadi saya mendorong setiap kita untuk tetap berdiri di atas kebenaran. Tidak mengorbankan kebenaran dengan mencuci tangan demi jabatan atau pangkat, atau demi sesuatu kepentingan pribadi kita. Itu poin pertama, Bapak Ibu. Poin pertama adalah tidak mengorbankan kebenaran itu sendiri. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah tidak menganggap apa yang kita lakukan itu benar.
Atau dalam pengertian lain, tidak membuat pengakuan sendiri apa yang dilakukan itu benar. Karena kita renungkan Bapak Ibu, dari kacamata apa kita melihat bahwa apa yang kita lakukan itu benar atau salah? Atau dari kacamata sendiri, atau dari kacamata firman Tuhan kita melihat? Nah, kita mau lihat apa yang dilakukan oleh Pilatus Bapak Ibu. Matius 27 ayat 24. Kita pelajari satu ayat saja. Dikatakan demikian, Matius 27 ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Sorry Bapak Ibu, itu urusan kamu sendiri. Saya ulangi, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Dalam terjemahan lain ternyata menarik Bapak Ibu. Dikatakan apa? Aku bebas daripada kesalahan. Ini Pilatus. Aku suci daripada darah orang benar ini. Selanjutnya, aku tidak bertanggung jawab atas kematian orang ini. Ini adalah pengakuan Pilatus. Pengakuan yang membenarkan dirinya sendiri. Mencari pembenaran diri Bapak Ibu. Siapa yang dimaksud? Dari Yesus. Yesus itu sendiri Bapak Ibu. Menggunakan sudut pandang sendiri, melihat tentang apakah yang dilakukan itu benar atau salah. Ya kan? Kalau kita bercermin dengan kacamatanya Pilatus, apakah itu dibenarkan Bapak Ibu? Apakah dia bebas dari tanggung jawab? Apakah dia bebas dari kesalahan? Belum tentu. Itu kacamatanya dia. Tapi kalau kita bercermin dari kacamata firman, ya salah. Jadi saya membuat pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah setelah Pilatus cuci tangan, dia bebas terhadap kesalahannya? Ketika ia mengatakan, tidak bersalah, aku tidak bersalah. Atau setelah ia cuci tangan, kemudian ia berdiri di pihak yang benar? Rasanya aneh, dan rasanya tidak masuk akal. Justru Pilatuslah yang paling bertanggung jawab atas vonis hukuman mati terhadap Yesus. Kalau saya renungkan ini Bapak Ibu ya, kalau saya renungkan, bukan tanggung jawab orang-orang Yahudi sekalipun mereka terlibat di dalamnya. Karena orang-orang Yahudi tidak punya kuasa untuk menentukan, untuk menghukum seseorang, atau untuk memutuskan hukuman mati atas seseorang. Yang paling berkuasa adalah Pilatus sebagai gubernur pada saat itu. Pilatuslah yang paling bertanggung jawab atas vonis mati terhadap Yesus pada saat itu. Orang-orang Yahudi, masyarakat biasa tidak bisa menentukan, tidak bisa memutuskan. Yang bisa memutuskan adalah Pilatus itu sendiri Bapak Ibu. Jadi ada istilah yang mengatakan ini Bapak Ibu, lempar batu, sembunyi tangan. Inilah yang dilakukan oleh Pilatus, memutuskan hukuman mati, namun kemudian dia berkata, aku tidak bersalah, aku suci, aku nggak ada tanggung jawab di sana terhadap darah orang itu. Ini kan aneh. Jadi kalau saya simpulkan, Pilatus menganggap apa yang ia lakukan itu benar. Benar menurut pandangan dirinya sendiri. Bukan melihat dengan kacamata kebenaran. Sebagai perenungan kita Bapak Ibu, kata aku tidak salah ini mungkin seringkali muncul dari mulut orang-orang percaya. Terburu-buru membuat pengakuan bahwa apa yang dilakukan itu selalu benar, tanpa merenungkan terlebih dahulu. Ini sih perenungan kita bersama-sama Bapak Ibu. Saya pun masih terus belajar. Tidak menganggap selalu benar apa yang saya lakukan.
Dan ketika saya mempersiapkan ini, saya ditegur dengan pernyataan tersebut. Apakah saya suka terburu-buru menjawab bahwa saya tidak melakukan kesalahan? Atau sebaliknya? Kalau orang terburu-buru kan kelihatan. Benar atau salahnya kita lihat nanti. Ketika ngobrol dan sebagainya, berbelit-belit dan sebagainya. Jadi tidak menganggap apa yang kita lakukan itu benar, Bapak Ibu. Tidak selalu benar. Kalau kita hidup dalam kebenaran dan kita melakukan yang benar, puji Tuhan. Tapi saya melihat apa yang diucapkan oleh Pilatus, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Tapi jelas-jelas dia melakukan vonis mati, Bapak Ibu. Menyetujui, memutuskan. Dan pada akhirnya dia cuci tangan. Lalu dia ngaku, aku nggak bertanggung jawab, aku suci. Dan sebagainya. Padahal kan jelas-jelas dia melakukan, memutuskan, menentukan. Tetapi yang keluar dari pernyataannya adalah pengakuan bahwa menunjukkan dia tidak melakukan kesalahan. Ini sangat fatal menurut saya, Bapak Ibu, kalau itu terjadi dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Ya kan? Dikatakan firman Tuhan, yang dalam katakan iya, katakan iya, tidak katakan tidak. Itu firman Tuhan. Jadi, apa aplikasinya buat kita, Bapak Ibu? Saya mengajak untuk bersama-sama untuk tidak terburu-buru untuk membenarkan diri dengan menggunakan kacamata sendiri pula. Tetapi kita melihat segala sesuatu dengan kacamata firman. Jangan terburu-buru mengatakan bahwa saya tidak salah, padahal salah. Seperti yang dilakukan Pilatus, mencuci tangan, menyetujui hukuman mati, lalu kemudian mengatakan, aku tidak bersalah. Itulah disebut dengan jangan salah mencuci tangan, Bapak Ibu. Jadi dua hal ini yang kita renungkan bersama-sama. Saya singkat saja, Bapak Ibu. Saya percaya biarlah apa yang kita bahas pada pagi hari ini boleh kita renungkan bersama-sama dan kita aplikasikan dalam kehidupan setiap kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang kami boleh pelajari bersama-sama. Kami boleh mendapatkan banyak hal Tuhan untuk tidak melawan sesuatu hal yang benar, tapi kamu berdiri di atas kebenaran Tuhan, tidak mengorbankan sesuatu yang benar dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami supaya kami mengungkapkan kebenaran itu sendiri, menyatakan sesuatu di atas iya, dan tidak melawan kebenaran itu Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk mengerjakan firman Tuhan, supaya kami menjadi terang bagi bangsa dan bagi kota, bagi keluarga kami Tuhan, bagi orang-orang di sekitar kami. Kami tahu tugas yang Tuhan percayakan tidak mudah atas setiap kami gereja-Mu Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus mulai memampukan setiap kami untuk melakukan setiap firman di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Berkati kami semua, khususnya jemaat Wordebe ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga-keluarga, memberkati pekerjaan, bahkan studi, bahkan apapun yang kami kerjakan, Kau buat semuanya berhasil ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami. Engkau yang memulihkan bangsa kami, Engkau memulihkan kota Bandung Tuhan di mana kami tinggal. Sebab kami percaya ada terang Tuhan di bangsa kami, ada terang Tuhan di kota kami, bahkan di keluarga kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Setiap kita yang sudah berkat bersama-sama katakan Amin.